Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan menyelesaikan untuk materi program linier, di mana kita akan awalnya memodelkan matematika, dan itu kalian sudah pelajari. Yang kedua, kita akan menggambarkan DHP, kalian juga sudah mempelajarinya. Dan yang ketiga, kita akan menentukan titik pojok DHP. Dan yang keempat, kita akan mensubstitusikan fungsi objektif. Dan yang terakhir, kita akan menarik kesimpulan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat bersama di contoh berikut ini. Untuk yang pertama di halaman 53, contoh yang ke-11, di mana ada Pak Syarif yang ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta rupiah per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah 500.000 dan sebuah sepeda balap adalah 600.000, maka tentukanlah keuntungan maksimum yang diterima oleh Pak Syarif. Jadi, langkah pertama, kita akan memodelkan matematika soal cerita tersebut. Caranya adalah kita menggunakan bantuan tabel model matematika, di mana di sini kita akan memisalkan X dan Y. Pada kasus ini, Ibu akan memisalkan X ini sebagai sepeda gunung. Ya, kita tahu bahwa yang kita misalkan di sini adalah sepeda gunung. Kemudian yang dimisalkan yang kedua adalah sepeda balap. Di soal disebutkan hanya persediaan Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda. Maka di sini kita tinggal tuliskan jumlah keduanya, jumlah sepeda itu jika dijumlahkan dia persediaannya 25. Maka di sini saya tuliskan total persediaan 25. Sedangkan untuk harga, di sini harga sepeda gunung diketahui harganya adalah 1.500.000 dan untuk sepeda balap kita tuliskan 2 juta Y. Dan ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Artinya total uangnya Pak Syarif di sini adalah 42 juta untuk membeli kedua sepeda tersebut. Dan disebutkan di kalimat berikutnya, jika keuntungan sebuah sepeda gunung, keuntungan sepeda gunung di sini adalah berarti 500X dan sebuah sepeda balap adalah 600Y, maka tentukanlah keuntungan maksimumnya. Nah, tujuan dari soal cerita ini adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Sedangkan di sini kita punya info tentang keuntungan. Maka keuntungan ini menjadi fungsi tujuan kita atau menjadi fungsi objektif kita. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan tabelnya, langkah kedua kita akan memodelkan matematikanya, membentuknya sebagai sistem ketidaksamaan ya. Dalam hal ini kita ada dua bagian model matematika. Yang pertama itu adalah fungsi kendala, di mana fungsi kendalanya berarti yang di sini ya, untuk persediaan berarti X ditambah Y lebih kecil sama dengan 25, nggak bisa disederhanakan. Yang kedua berarti ada 1.500.000X ditambah 2 juta Y lebih kecil sama dengan 42 juta. Kenapa? Karena uangnya Pak Syarif di sini hanya 42 juta. Lalu kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Berarti ini dibagi, kita coret nolnya dulu. Kita coret. Nah, ini kita bagi menjadi kelipatan 5 ya. Dibagi kelipatan 5. Di sini berarti ada 3X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 84. Ini ya hasilnya. Lalu untuk fungsi objek, untuk yang syarat yang ketiga jangan sampai lupa tertulis, yaitu X lebih besar 0, dan syarat yang keempat adalah Y lebih besar 0. Untuk fungsi objektifnya kita tinggal tuliskan Fx, Y sama dengan 500X ditambah dengan 600Y. Ya, model matematikanya ya. Langkah berikutnya, langkah yang kedua adalah kita akan menggambar DHP-nya. Maka kita tuliskan bersama pertidasamaan yang pertama tadi. Maka kalau X-nya 0, jadi saya langsung aja, kalau X-nya 0 berarti X-nya saya tutup,
hasilnya menjadi 25, atau kalian substitusi juga boleh. Terus kalau Y-nya yang 0, X-nya juga 25. Maka dua titik ini ya yang kita peroleh ya. Di sini jadi 0,25, di sini jadi 25,0 yang kedua. Lalu selanjutnya pertidaksamaan yang kedua. Jadi kalau X-nya 0, maka Y-nya kita dapatkan 21. Tapi kalau Y-nya yang 0, kita dapatkan X-nya adalah 28. 0,21 dan 28,0. Dan jangan lupa untuk ketidaksamaan yang ketiga dan yang keempat. Kemudian kita siapkan grafiknya. Di sini Ibu membuat kelipatan 5. Lalu kalau sudah, baru saya akan gambar ya. 0,25 berarti di sini nih. Lalu 25,0 berarti di sini. Lalu jangan lupa juga ketika kamu di langkah di sini, kamu tuliskan aja dia bahwa 0 lebih kecil dari 25, maka dia pernyataan yang benar. Kalau benar berarti nanti akan mengarah ke 0. Kita tarik garis di sini yang mengarah ke 0. Begini. Kita akan gambar ketidaksamaan yang kedua, 0,21. Jadi di sini 0,21 dan 28 ya. Kita gambarkan garisnya. Nah, ini 0,21 dan ini ya. Nah, kalau sudah, silakan dikasih nama persamaan yang kedua. Lalu kita lihat mana yang daerah yang diarsir. Ini ya, di warna hijau. Nah, maka kalau kita lihat di sini dan X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0, artinya yang di sini kan nggak kepake ini ya, nggak kepake, ini juga nggak kepake. Maka yang diarsir oleh kedua-duanya, ini batasnya ini. Ya, mohon maaf kalau garisnya tidak rapi ya. Ini berarti daerah DHP-nya. Ini ya. Nah, ini kalau daerah DHP-nya. Berarti ada 4 titik ya kalau kalian lihat di sini ya. Kalau seperti ini sudah berarti ada 4 titik ya. Ini titik 1, ini di sini. Nah, ini kita nggak tahu kan koordinatnya berapa karena gambar Ibu tidak tepat gitu di mananya. Tapi kalau dilihat di sini adalah ada 4 titik ya pastinya karena perpotongan dua ketidaksamaan itu. Dan 1 titik lagi di sini. Gitu ya. Kalau kita kasih nama ya berarti ini titik A, ini B, ini C, ini D. Gitu ya. Nah, kalau dengan GeoGebra dengan ketidaksamaan yang tadi kita sudah selesaikan, ternyata hasilnya seperti ini. Jadi gambarnya juga akan sama ya. Cuma punya Ibu tadi kan memang Ibu tidak menggunakan penggaris salah satunya. Jadi tidak bisa untuk tepat ada di perpotongan kedua titik itu, kedua garis itu. Tapi kalau kalian menggambarkannya di buku, Ibu kira pasti akan menemukan 1 titik perpotongan itu. Nah, kalau kita selesaikan menggunakan GeoGebra digambarkan, ternyata hasilnya juga seperti ini. Setelah itu kita langkah ketiga akan masuk adalah dalam menentukan titik pojok DHP. Nah, maka untuk koordinat A di sini, A ya, A di sini, kalau kita lihat berarti dia ada di 0,21 ya. Sedangkan B kita tidak tahu, yang pasti dia adalah perpotongan ketidaksamaan 1 dan kedua. Lalu yang C tepat di 25,0 dan yang D adalah 0,0. Ini 4 titik pojok gitu ya yang kita sudah dapatkan. Nah, lalu tadi titik pojoknya kita tuliskan saja di sini gitu ya. Titik pojoknya tadi adalah 0,21, yang B adalah perpotongan pertidaksamaan pertama dan yang kedua, sedangkan yang C adalah 25,0 dan D adalah 0,0. Nah, berikutnya kita akan mencari titik B dengan mengeliminasi dan substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita ketahui bersama tadi, persamaan pertamanya adalah X plus Y lebih kecil sama dengan 25, dan persamaan yang kedua adalah 3X ditambah 4Y lebih kecil dari 84. Lalu mereka akan kita eliminasi dan substitusi. Ibu menyamakan di sini adalah dengan mengalihkan X kali 3, X-nya kali 1. Maka di sini Ibu dapatkan 3X ditambah 3Y lalu sama dengan 75.
Sedangkan yang bawah tetap ya, karena tidak berubah. Saya kalikan 1. Maka kalau ini saya kurangi, ini berarti dicoret, hasilnya minus Y, sama dengan di situ adalah minus 9. Maka Y-nya adalah 9. Kalau sudah ketemu Y-nya, tinggal saya substitusi. Saya akan memilih kebersamaan yang pertama, karena koefisien Y-nya lebih kecil daripada koefisien yang kedua. Maka saya akan tuliskan X plus Y sama dengan 25, X plus 9 sama dengan 25, dan X-nya adalah 16. Maka saya peroleh koordinat B adalah 16,9. Maka saya tuliskan di B adalah 16,9. Ini ada 4 titik pojok di HP yang sudah kita tentukan secara manual. Nah, lalu kalau kita lihat menggunakan GeoGebra juga, ya ternyata menghasilkan titik yang sama. Kalau kalian lihat di sini, hasilnya sama ya. Untuk A-nya di sini juga 0,21, B-nya 16,9, C-nya 25,0, dan D-nya adalah 0,0. Disama ya hasilnya. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam langkah yang keempat, yaitu substitusi titik pojok di HP ke fungsi objektif yang sudah ada. Di sini, kita akan menggunakan bantuan tabel, sehingga kita bisa melihatnya secara baik, dan juga kita bisa menuliskannya secara rapi. Titik pojoknya tadi ada 4 ya, titik A, B, C, dan D. Lalu tinggal saya masukkan ke sini, berarti menjadi 500.000 kali 0 ditambah 600.000 kali 21. Sini ya. Maka menghasilkan hasilnya adalah 12.600.000 ya. Lalu yang B berarti sama, saya akan masukkan 500.000 ini kali 16 ditambah 600.000 kali 9, berarti hasilnya adalah 13.400 rupiah. Lalu yang ketiga berarti di sini ada 500.000 dikalikan 25 dan ditambah 600.000 dikali 0. Maka hasilnya akan menjadi 12.500.000 rupiah. Setelah itu untuk yang 0 tinggal saya tuliskan 0. Nah, dari sini kalau kita juga menggunakan GeoGebra ternyata menghasilkan angka yang seperti ini. Sama juga ya. Di sini kalau kalian lihat hasilnya akan sama. Nih, dia juga 12.600, 13.400 dan 12.500 dan juga 0. Nah, kalau sudah tahap terakhir berarti tinggal kita menarik kesimpulan. Keuntungan maksimum Pak Syarif pada 13.400 rupiah dengan membeli 16 sepeda gunung dan 9 sepeda balap. Nah, ini adalah kesimpulan dari kasus contoh halaman 53 contoh yang ke-11. Sekian dan terima kasih.